Dalam bidang desain grafis memiliki banyak sekali dimensi, antara lain pesan, komunikasi, ataupun sebuah gambar yang terkandung dalam suatu karya desain. Salah satu hal yang menarik untuk dibahas dalam bidang desain grafis adalah layout. Lalu, apa itu layout? Pada dasarnya, layout dapat diartikan sebagai susunan elemen-elemen desain terhadap suatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep atau pesan yang ingin disampaikan. Melayout adalah salah satu proses atau tahapan kerja dalam sebuah desain. Seiring dengan berkembangnya keilmuan desain grafis, definisi layout pun mengalami sebuah perkembangan. Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa melayout itu sama dengan mendesain. Desain dan layout untuk saat ini adalah merupakan hasil dari sebuah proses eksplorasi kreatif manusia yang tiada henti dari masa ke masa. Sebelum kita mempelajari layout secara lebih jauh, ada baiknya kita mengenal dahulu bagaimana latar belakang dan sejarahnya. Seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Memahami sebuah sejarah akan membantu kita untuk dapat lebih dalam mengenal dan mengetahui tentang materi yang ingin kita pelajari. Ini sangat berfungsi sebagai bahan referensi dan sebagai peningkatan wawasan keilmuan kita. Bahkan, kita dapat menjadikannya sebagai pemantik ide dalam sebuah karya. Pengenalan sejarah merupakan pondasi penting dalam mempelajari sebuah materi keilmuan, karena dengan mempelajari sejarah, kita akan memahami bagaimana proses terciptanya dan kenapa itu diciptakan, serta apa tujuannya. Baik, mari kita mulai. Kita mulai dari 25.000 tahun yang lalu sebelum Masehi, di mana pada waktu itu manusia yang hidup secara berpindah-pindah mulai dari zaman Paleolitikum hingga zaman Neolitikum mulai melukisi dinding-dinding gua dengan objek-objek binatang, peristiwa perburuan, dan bentuk-bentuk lain sebagai bentuk ekspresi komunikasi kepada komunitasnya. Bergeser di 2000 tahun sebelum Masehi, di mana orang-orang Punisia, yaitu adalah daerah sekitar Syria, Zordania, Israel, Palestina, dan Lebanon untuk saat ini, merupakan salah satu manusia yang sudah terpelajar. Mereka melakukan suatu inovasi yang sangat luar biasa. Mereka menciptakan sebuah sistem tulisan yang tadinya menggunakan lebih dari 500 karakter, mereka singkat menjadi hanya 22 karakter saja. Sistem tulisan ini disebut cuneiform atau biasa disebut dengan huruf paku atau huruf runcing. Pada tahun 1800 tahun sebelum Masehi, bangsa Mesir mulai mengenal sistem tulisan mereka sendiri yang diberi nama hieroglif dengan menggunakan papirus sebagai kertasnya. Papirus sendiri merupakan tanaman air yang berbentuk seperti alang-alang yang digunakan sebagai bahan untuk pembuat kertas pada zaman itu. Sementara itu, di daerah dataran Cina, masyarakatnya mengembangkan sistem tulisan yang menggunakan lebih dari 40.000 karakter. Dapat dibayangkan jika 40.000 karakter ini tetap masih digunakan untuk era sekarang ya. Sekitar tahun 800 sampai dengan 900 sebelum Masehi, bangsa Yunani mulai mengadopsi sistem yang dibuat oleh masyarakat Punisia, yaitu karakter dalam tulisan Yunani selanjutnya digunakan oleh orang-orang Romawi dengan beberapa penyesuaian dan modifikasi untuk menuliskan literatur, mitologi, filsafat, dan kepercayaan mereka. Memasuki abad pertengahan, artikel bacaan dan juga buku-buku masih sangat sedikit sekali. Selain masih banyak orang yang tidak bisa membaca atau dengan kata lain buta huruf, di seluruh Eropa hanya ada kurang dari 50.000 literatur dan hanya para biarawan dan segelintir orang yang sangat kaya yang mampu memilikinya. Menurut catatan Universitas Cambridge, menjelaskan bahwa pada abad ke-13 di Inggris hanya ada sekitar 112 buku yang ditulis tangan. Sebuah buku dengan 200 halaman mempunyai harga yang sama dengan harga sebuah ladang pertanian pada masa itu dan membutuhkan waktu pengerjaan 4-5 bulan. Memasuki pada pertengahan abad ke-12, setelah 600 tahun invasi, migrasi, dan hubungan dagang dengan bangsa Cina, orang-orang Eropa mulai mengenal cara pembuatan kertas yang lebih murah.
Pabrik kertas pertama didirikan di Fabriano, Italia tahun 1276, lalu di Troyes, Prancis tahun 1348. Bangsa Cina lebih dahulu menemukan teknologi pembuatan kertas ini. Peristiwa yang paling bersejarah dalam perkembangan sebuah layout adalah pada tahun 1450, di mana seorang penemu berkebangsaan Jerman bernama Johann Gensfleisch zum Gutenberg mengembangkan suatu sistem pencetakan atau disebut movable type yang dapat memproduksi ribuan hasil cetakan di atas kertas dalam waktu yang sangat singkat. Dalam kurun waktu yang singkat, sekitar 13 tahun setelah perkembangan teknologi percetakan mulai menyebar ke seluruh Eropa, mulailah muncul sebuah istilah broadside atau selembar kertas yang dicetak pada salah satu sisinya menjadi surat kabar yang pertama. Perkembangan teknologi pencetakan mendorong eksplorasi ide-ide dalam bidang desain dan tipografi. Salah satunya pada tahun 1600, John Bakersfield membuat sebuah bentuk huruf yang dia beri nama Baskerville, dan tahun 1700-an François Didot serta Giambattista Bodoni menciptakan sebuah huruf yang lebih berkesan ringan, geometris, dan serif yang tebal tipisnya secara kontras, atau kita biasa kenal hingga saat ini bernama Bodoni. Sejak awal mula abad ke-20, jenis huruf Bodoni ini sangat populer sekali. Begitu populernya hingga banyak yang membuat versi-versi baru dari Bodoni. Untuk membedakannya, mereka menaruh nama pembuatnya di depan nama Bodoni. Misal, Beltot Bodoni, Bowyer Bodoni, Monotype Bodoni, FF Bodoni, dan ITC Bodoni. Pada tahun 1820-an, katalog pertama sebagai media penawaran produk muncul. Jurnal-jurnal sastra dan filsafat banyak beredar di tengah masyarakat dan media-media itu menjadi cikal bakal majalah modern yang kita kenal saat ini. Pada tahun 1826, salah satu ilmuwan Prancis, Joseph Niepce atau biasa dikenal dengan Joseph Niepce, memperkenalkan fotografi pertama. Fotografi memberikan dimensi baru terhadap sebuah materi percetakan. Yang dahulunya hanya sebuah katalog yang berisi teks saja, kini orang dapat melihat foto produknya dan gambar-gambar pendukung tentang artikelnya. Sampai dengan abad 19 dan awal abad 20, berbagai bentuk materi publikasi dengan fotografi menjadi hal yang biasa ditemukan sehari-hari di masyarakat. Memasuki tahun 1900-an, Art Nouveau muncul di Prancis sebagai dampak teknologi pencetakan warna litografi yang makin berkembang. Tokoh-tokoh yang mendasari pada era itu antara lain adalah ada Jules Seurat yang kita kenal sebagai pencetus seni poster modern, Henri de Toulouse-Lautrec, dan Alphonse Mucha. Gaya Art Nouveau mengglobal sekitar tahun 1890 hingga 1910. Sekitar tahun 1907-an, salah satu seniman besar yang kita kenal bernama Pablo Picasso memperkenalkan sebuah aliran, yaitu aliran kubisme pada seni rupa. Bentuk-bentuk berkembangnya ke arah abstrak. Lalu muncul pula ekspresionisme yang menyandang ide bahwa seni yang terutama adalah ekspresi diri. Seni ekspresionisme pun berkembang pada tahun tersebut. Pembuatan corporate identity pertama dilakukan oleh salah satu desainer Jerman bernama Peter Behrens untuk perusahaan AEG tahun 1907. Behrens mengerjakan arsitekturnya, periklanan, desain produk, dan lain-lain. Pada masa karirnya, Peter Behrens pernah memperkerjakan 3 orang yang kelak akan menjadi tokoh-tokoh berpengaruh dalam dunia seni, desain, dan arsitektur modern. Salah satunya adalah Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, dan Le Corbusier. Perkembangan modernis mulai muncul dan mulai digemari di Eropa lewat berbagai pergerakan seperti kubisme, futurisme, plakat Sicil, suprematisme, dada, desil, Bauhaus, dan konstruktivisme. Pada tahun 1917, Marcel Duchamp mengganti konteks barang-barang keseharian sebagai benda seni hanya dengan memamerkannya. Konstruktivisme mulai merambah ke dataran negara Rusia. Tokoh-tokohnya antara lain ada Kazimir Malevich, Alexander Rodzenko, dan L. Lissitzky. Aliran Stizel muncul di Belanda dengan lebih mengutamakan perhatian pada estetika daripada fungsinya. Pada tahun 1919,
Salah satu pekerja Pieter Barends yaitu adalah Walter Gropius mendirikan sebuah sekolah seni dan desain di Jerman yang sangat berpengaruh dan terkenal hingga keunikannya hingga saat ini. Sekolah tersebut diberi nama Bauhaus. Bauhaus menjadi sebuah tonggak sejarah dan mempengaruhi desain abad 20, baik itu desain grafis, desain produk, furniture, dan arsitektur. Kemudian menyusul surrealisme muncul sekitar tahun 1920 dengan tokoh-tokoh André Breton, René Magritte, Max Ernst, dan Man Ray. Kemudian Herbert Bayer menciptakan Universal Type tahun 1925. Pada tahun yang sama muncullah gerakan Art Deco di Paris, dipengaruhi oleh gaya Art Nouveau, seni patung Afrika dan kubisme. Tahun 1940-an, Laszlo Moholy-Nagy membuka institut desain pertama di Amerika dengan kurikulum desain modern pada tahun 1938 sampai dengan 1946. Desainer Amerika Paul Rand dengan karya-karya desainnya yang melegenda dipengaruhi oleh gaya desain dan seni Eropa modern. Kesadaran akan pentingnya kurikulum sebuah desain di sebuah universitas dan sekolah-sekolah seni pada waktu itu mulai berkembang di tahun 1950-an. Grid sebagai alat bantu untuk sebuah layout mulai diperkenalkan dan terkenal sejak hadirnya karya-karya Joseph Mueller, Brockman, dan Richard Paulose di Swiss. Helvetica dan Universe menjadi huruf yang paling banyak digunakan pada era tersebut. Seiring berkembangnya teknologi percetakan, desain majalah mulai marak di tahun 1960-an. Majalah Harper Bazaar terkenal mewakili sisi gemerlap pada masa itu. Salah satu desainer Herb Luebelin dikenal melalui karya-karyanya saat menjadi art director majalah Avantgarde dan Eros. Masuki tahun 1970-an hingga 1980-an, budaya corporate branding mulai bangkit dan marak di dunia perikanan. Maraknya dunia perikanan menjadikan kebutuhan akan layout dan pencetakan materi-materi publikasi makin tidak terbatas. Pada tahun 1977, Gert Dumbar, seorang desainer Belanda, memperkenalkan istilah komunikasi visual karena desain grafis dianggap tidak cukup mengakomodir karya-karya moving image, display, dan pameran. Tidak cuma pencetakan. Tahun 1990-an perkembangan media digital sangat pesat. Internet merubah pola kehidupan masyarakat dunia tak terkecuali desain grafis dengan cara menemukan lahan-lahan baru untuk dieksplorasi, mulai dari grafis 3 dimensi, animasi, website, game offline dan online, chatting, online banking, dan lain-lain. Teknologi internet yang terus berkembang dilanjutkan dengan teknologi mobile atau gawai, diwarnai dengan maraknya short message service atau biasa disingkat SMS atau kalau di Indonesia kan menjadi surat masa singkat, mulai berkembang pada masa itu. Multimedia Messaging Service atau biasa kita kenal dengan MMS berkembang setelah SMS, merupakan sama-sama digunakan untuk komunikasi dalam bentuk gawai. Pertukaran informasi dengan sangat mudah didapatkan. Hingga kini, desain grafis tetap eksis di bidang di tengah teknologi web dan nirkabel. Selain itu, karena berupa benda fisik yang dapat dirasakan lewat panca indera, kita dapat memberikan pengalaman fisik yang nyata melalui kegunaan tekstur, bau, atau ukuran yang tidak terbatas dan tidak dapat dilakukan oleh media digital. Pengalaman fisik yang nyata adalah salah satu sisi yang tidak dapat dijangkau oleh media digital karena pada dasarnya manusia adalah makhluk organik. Manusia butuh sebuah sentuhan nyata pada sebuah media fisik. Baik, saya Trada Lardiatama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.